Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, guru kelas 4 di MI DDI Tosulo, Desa Masulo Walie, Kecamatan Matiro Sempe, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 1 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 24022 02310 dan nomor peserta 788-600-7605. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 bab 5 dengan materi ciri-ciri bangun datar. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat? Semangat? Kalau sudah semangat, saya tes semangatnya dulu dengan cara tepuk semangat. Tepuk semangat! Oke, ternyata hari ini sudah semangat. Namun sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, materi yang kita pelajari dapat dipahami dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk memimpin doa pada hari ini, kita panggil teman kita, yaitu Fahmi. Silakan, Fahmi, untuk memimpin doa pada hari ini. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sayyidini ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman dan rezeki untuk menentunya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, sebelum itu saya akan melihat siapa-siapa saja yang tidak hadir pada hari ini ya. Dari kelompok 1, siapa yang tidak hadir dari kelompok 1? Alhamdulillah. Dari kelompok 2, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Dari kelompok 3, ada yang tidak hadir? Adibas. Kenapa Adibas? Sakit. Hari ini Adibas sakit. Kita doakan semoga teman kita Adibas cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Jadi sebelum itu saya persilakan untuk anak-anakku berdiri dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi lagu Garuda Pancasila membuat kita lebih semangat. Nah,
untuk hari ini kita belajar apa? Ayo, belajar apa? Belajar matematika. Sudah siap belajar matematika? Sudah siap belajar matematika? Kalau sudah siap, saya ingin bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Minggu lalu belajar tentang apa? Nah, kelompok ini siapa? Ukuran luas dan volume. Pengukuran luas dan volume. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pengukuran luas dan volume. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan ciri-ciri bangun datar itu. Apa saja ciri-cirinya? Nah, masih ingat pelajaran kelas 3 tentang bangun datar segi 4 dan segi 3? Pernah lihat bangun datar segi 3? Siapa yang pernah lihat bangun datar segi 3? Biasanya bangun datar segi 3 di mana? Atap. Atap. Kalau segi 4, siapa yang pernah lihat bangun datar segi 4? Zaki, bangun datar segi 4 di mana? Di foto. Di foto. Mana lagi ada bangun datar segi 4? Di mana? Papan tulis. Papan tulis bangun datar segi 4. Siapa yang tahu ciri-ciri bangun datar segi 3? Ini dulu. Ciri-ciri bangun datar segi 3 apa? Mempunyai 3 sisi. Mempunyai 3 sisi. Siapa lagi? Ya, segi 4. Bangun ciri-ciri segi 4. Mempunyai 4 sudut. Mempunyai 4 sudut. Di sini apa lagi? Ciri-cirinya bangun datar segi 3, segi 4. Siapa mau? Mempunyai panjang yang sejajar. Mempunyai panjang yang sejajar. Jadi, semua jawaban benar. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anakku mampu mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar. Apakah itu segi 3, segi 4, ataupun segi banyak. Yang kedua adalah anak-anakku mampu menyusun berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara. Dan yang ketiga adalah mengurai bangun datar dengan lebih dari satu cara. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang kita akan capai setelah mempelajari bangun datar, ciri-ciri daripada bangun datar. Nah, mana kita mengenal daripada sisi bangun datar. Namun sebelum itu, kita kembali mengetahui ya, apakah itu bangun datar? Bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, sekarang perhatikan, ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari beberapa titik dan dibatasi oleh 2 titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Nah, inilah yang dibatasi 2 titik setiap ujungnya. Nah, lihat di garis kuning, jadi ruas garis pada bangun datar itu, nah ini semua yang warna kuning, itu adalah ruas daripada bangun datar yang dimaksud dengan sisi. Jadi ruas garis ini yang dimaksud dengan sisi. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh daripada bangun datar. Yang pertama, bangun datar apa? Segitiga. Oke, segitiga. Yang kedua, bangun datar apa? Persegi. Selanjutnya, bangun datar apa? Yang keempat? Yang kelima? Ya, trapesium. Yang keenam? Jajar genjang. Yang ketujuh? Layang-layang. Yang kedelapan? Segi 5. Yang kesembilan? Segi 6. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Nah, kemarin saya sudah suruh siapkan pipet. Sudah bawa? Coba angkat pipetnya. Oke, bagus sekali. Nah, kemarin saya suruh bawa pipet, gunting, dan lem. Bapak akan membagikan kertas kosong. Nah, di kertas ini akan ditempel hasil karya anak-anakku. Sekarang, naikkan 1 pipet per kelompok. Ya, setiap kelompok 1 pipet. Nah, kemudian pipet itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Silakan gunting menjadi 3 bagian. Ya, setiap kelompok angkat tangan yang sudah selesai. Iya. Kelompok 2 sudah selesai. Bagus sekali ya, cepat sekali kelompok 2. Kelompok apa lagi? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3? Sudah. Nah, sekarang pipet yang sudah digunting tempelkan di kertas. Ujung ketemu ujung. Ya, cepat.
tempelkan di kertas, ujung ketemu ujung. Ya, tidak boleh ya, ujung A dengan ujung B ketemu ya, ujung yang satu dengan ujung kedua ketemu. Ya, siapa yang cepat? Ini ya ketemu ya, harus dikasih rapat ya. Kelompok satu sudah. Kelompok berapa lagi? Kelompok dua sudah dan kelompok tiga. Coba angkat hasil karyanya. Coba angkat hasil karyanya. Luar biasa. Nah, kelompok satu bangun datar apa namanya itu? Segitiga. Kelompok dua? Segitiga. Kelompok tiga bangun datar apa? Segitiga. Nah, sekarang naikkan 3 pipet. Ya, coba pegang pipet. Setiap satu orang pegang pipet. Setiap satu orang dalam kelompok pegang pipet. Nah, siapa yang ambil pipet pertama? Kelompok satu, pipet pertama. Kelompok dua, pipet pertama siapa? Jangan dulu. Kelompok kedua, pipet pertama siapa? Kelompok ketiga, pipet pertama. Pipet kedua siapa? Angkat tangan. Pipet kedua. Pipet ketiga. Pipet ketiga. Nah, pipet pertama dibagi menjadi 4 bagian. Pipet kedua menjadi 5 bagian. Dan pipet ketiga dibagi menjadi 6 bagian. Silakan. Ya, digunting. Menjadi 6 bagian. Ya, kemudian tempelkan di kertas putih yang telah Bapak bagikan tadi. Ya, silakan ditempelkan. Ya. Silakan ditempelkan di kertas putih. Ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 juga sudah selesai. Alhamdulillah. Siapa lagi? Tinggal kita tunggu dari kelompok 2 ya. Ya, bagus sekali. Ya, kita tinggal menunggu teman kita ya. Dari kelompok ya, sudah. Oke. Nah, sudah selesai semua. Nah, siapa kelompok yang ingin persentase pertama? Saya dulu kelompok. Siapa tadi yang pertama selesai? Kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 silakan untuk presentasikan hasil karyanya. Ya, perhatikan kelompok 3. Kelompok 2 perhatikan temannya. Ya, nanti ditanggapi ya apa-apa yang perlu diperbaiki. Jadi perhatikan semua. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil karya kami. 1. Bangun datar segi 3. 2. Bangun datar segi 4. 3. Bangun datar segi 5. 4. Bangun datar segi 6. Itulah hasil karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dari kelompok yang lain? Ada tanggapan? Bagus ya, berwarna-warni. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 silakan naik. Kelompok 3 dulu. Ya, karena kelompok 3 yang nomor 2 selesai. Kelompok 3 silakan naik. Oke, kelompok 1 perhatikan kelompok 3. Kelompok 1 perhatikan kelompok 3. Iya, gitu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil karya kami. 1. Bangun datar segi 3. 2. Bangun datar segi 4. 3. Bangun datar segi 5. 4. Bangun datar segi 6. Itulah hasil karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dari kelompok 1 sama kelompok 2 ada tanggapan tentang hasil karya dari kelompok 3? Bagus? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Iya, kelompok 2. Naik semua kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan hasil karya kami. Oke. Gambar pertama, bangun datar segi 3. Gambar kedua, bangun datar segi 4. Gambar ketiga, bangun datar segi 5. Gambar ke-6, bangun datar segi 6. Oke. Itulah hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya? Sudah bagus? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Iya, bagus semua. Nah, itulah tadi hasil karya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi tolong diperhatikan di atas, kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada bangun datar. Tadi sudah lihat beberapa contoh dari bangun datar. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri bangun datar. Nah, macam-macam bangun datar dengan ciri-cirinya. Yang pertama, segitiga mempunyai berapa sisi? 3 sisi. 1, 2, 3. Nah, persegi memiliki berapa sisi? 4. Nah, selanjutnya, persegi panjang berapa sisinya? 4. Jajar genjang berapa sisinya? 4. Trapesium mempunyai 4 sisi. Belah ketupat berapa sisinya? 4. Selanjutnya adalah, baru layang-layangnya terbang. Layang-layang mempunyai berapa sisi? 4. Segi 5 mempunyai berapa sisi? 5. Selanjutnya, segi 6 berapa sisinya? 6. Dan terakhir, lingkaran mempunyai berapa sisi? 1. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penjelasan ciri-ciri bangun datar, kita saksikan video berikut ini. Nah, silakan ya. Jadi perhatikan, silakan naikkan bukunya dulu semua. Silakan naikkan bukunya. Ya, setiap orang akan mencatat apa-apa saja yang telah dijelaskan nanti di video, kemudian akan dituangkan dalam lembar kerja yang saya bagikan nanti. Ya, nanti saya bagikan ya, silakan. Saya akan memperlihatkan video. Ya, tolong diperhatikan, sudah siap semua? Siap? Oke, saya akan perlihatkan video berikut ini. Lalu saja pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi ciri-ciri bangun datar khususnya segi badan. Tahukah kalian, bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Pada video kita kali ini, kita akan khusus mempelajari segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubungan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri segi banyak antara lain: 1. Dibatasi oleh garis atau sisi. 2. Memiliki daerah yang tertutup. 3.
sisinya berupa garis lurus. Selanjutnya, mari kita mengamati apakah benda-benda berikut adalah termasuk segi banyak atau bukan. Ayo mengamati. Benda yang pertama adalah papan cek. Papan tersebut jika kita perhatikan sisinya adalah garis lurus dan berupa daerah yang tertutup, maka benda ini termasuk segi banyak. Benda berikutnya adalah kaki. Jika kita perhatikan sisinya berupa garis lengkung, maka benda tersebut bukan termasuk segi banyak. Benda berikutnya adalah mur. Jika kita perhatikan sisi dari mur berupa garis lurus dan berupa daerah tertutup, maka mur termasuk segi banyak. Benda berikutnya adalah cincin. Jika kita perhatikan sisinya berupa garis lengkung dan berupa daerah yang tidak tertutup, maka benda tersebut tidak termasuk segi banyak. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam dari segi banyak. Berikut segi banyak berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya. Terbagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri dari segi banyak beraturan: satu, besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. Dua, panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. Tiga, segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. Empat, segi banyak beraturan mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudutnya. Berikut adalah contoh dari beberapa segi banyak beraturan. Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan. Satu, besarnya sudut-sudut dari segi banyak tidak beraturan adalah tidak sama. Dua, panjangnya sisi-sisi segi banyak tidak beraturan adalah tidak sama. Tiga, segi banyak tidak beraturan mempunyai simetri lipat yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Itulah tadi pembahasan video tentang ciri-ciri daripada bangun datar. Nah, sekarang Papa akan bagikan tugas di mana kita akan mengisi bangun datar apa saja yang kita akan isikan. Ada 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi diisikan nanti apa nama bangun datarnya, kemudian berapa banyak sudutnya, dan terakhir berapa banyak sisinya. Jadi saya bagikan ya. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya, bangun datar apa saja yang ingin kalian isikan dari video tadi. Ya, silakan diisi. Bangun datar apa di sini mau kasih? Nanti ini ya kita ada segitiga, Semarang segitiga, gambarnya di sini 1/3, apa nama bangunnya, kemudian banyaknya sudut, berapa banyak sisi. Oh, jadi isi satu persatu, kemudian diwarnai supaya lebih cantik ya. Oke, silakan. Apa segitiga, kemudian apa ya, kemudian berapa banyaknya sudutnya ini, hitung berapa satu, kemudian berapa banyaknya sisinya, di sini semua diisi, terserah dari Oke. Ya, bagaimana, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, yang pertama dulu adalah kelompok 3 untuk presentasikan hasil kinerjanya. Ya, silakan naik untuk kelompok 3. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 perhatikan temannya ya, apa yang disampaikan oleh temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan gambar kami. Oh, bagus. 1. Bangun datar segitiga memiliki 3 sudut dan 3 sisi. 2. Bangun datar segi 4 memiliki 4 sudut dan 4 sisi. 3. Bangun datar segi 5 memiliki 5 sudut dan 5 sisi. 4. Bangun datar segi 6 memiliki 6 sudut dan 6 sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?
Ada tanggapan tentang presentasi dari temannya? Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan karya nomor 1, gambar bangun segitiga memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Gambar kedua, segi 4 memiliki 4 sudut dan 4 sisi. 3, gambar bangun segi 5 memiliki sudut 5 dan sisi 5. Gambar bangun keempat, segi 6 memiliki 6 sudut dan 6 sisi. Itulah gambar karya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan tentang gambar dari kelompok 2? Bagus. Dari tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Nomor 1, bangun datar segitiga memiliki sudut 3 dan memiliki sisi 3. Nomor 2, persegi memiliki 4 sudut dan memiliki 4 sisi. Nomor 3, bangun datar segi 5 memiliki 5 sudut dan juga memiliki 5 sisi. Nomor 4, bangun datar segi 6 memiliki 6 sudut dan juga memiliki 6 sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ya silakan duduk. Nah, itulah tadi hasil persentase dari anak-anakku mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kita akan memberikan kesimpulan apa-apa saja dari hasil kerja anak-anakku. Jadi, dari hasil kerja tadi sudah dapat disimpulkan bahwa bangun datar itu memiliki sisi, memiliki sudut. Nah, contoh, bangun datar segitiga berapa sisinya? Berapa sudutnya? Nah, kalau bangun datar coba kelompok 1. Kalau bangun datar segi 4 berapa sisinya? Berapa sudutnya? Oke, coba di kelompok 2. Kalau bangun datar segi 5 berapa sisinya? 5. Berapa sudutnya? 5. Oke. Nah, sekarang kelompok 3. Bangun datar segi 6 berapa sisinya? 6. Berapa sisi? Berapa titik sudutnya? 6. Oke, ternyata kalian sudah paham tentang pembelajaran bangun datar yang kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelum itu, Bapak akan membagikan tugas untuk pekerjaan di rumah nanti. Jadi dikumpul minggu depan ya. Pekerjaannya ini dikumpul untuk minggu depan. Ini adalah tugas perorangan. Jadi setiap orang akan mencocokkan manakah ada di sini soalnya. Ada beberapa soal, ada 5 soal yang akan dijawab. Kemudian dikumpul untuk minggu depan. Ya, saya bagikan ya. Saya bagikan lembar kerjanya. Jadi temannya yang sakit bisa dikasih nanti ya untuk di rumah. Ya, supaya nanti dikerjakan juga di rumah. Iya. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Semangat? Semangat? Semangat. Jadi sebelum kita menutup, kita tepuk semangat 1 kali lagi ya. Ya, coba tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Oke. Nah, sekarang untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang bagian-bagian daripada bangun datar. Tadi kita belajar tentang ciri-ciri bangun datar. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagian bangun datar. Oke. Jadi silakan kasih masuk peralatannya di dalam tas. Akan pergantian pelajaran selanjutnya. Jadi silakan dikasih masuk. Ya. Oke. Jadi mungkin inilah pelajaran pada hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.